Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat Kepala atau Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya dan teman-temanku yang hari ini sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Azri Samsurizal dari 2018A Bimbingan Konseling, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Merdeka Belajar dan sistem pembelajaran online yang sudah terjadi di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu kita sudah kedatangan menteri baru, menteri muda. Salah satu menteri muda yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, yaitu Nadiem Makarim. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya tentang bagaimana Nadiem Makarim. Kita bisa lihat sepak terjangnya di dunia pendidikan pun juga tidak terlalu banyak, tetapi dia mampu berinovasi untuk menjadi salah satu pengusaha besar di Indonesia, yaitu dengan usahanya di bidang ojek online ataupun Gojek. Nah, beberapa bulan yang lalu Nadiem Makarim mengeluarkan salah satu rancangannya terhadap dunia pendidikan kita, yaitu Merdeka Belajar. Nah, di sini Merdeka Belajar ini dilahirkan oleh banyaknya keluhan atau banyaknya keresahan oleh teman-teman kita dari kalangan murid, kalangan guru, dan banyak kalangan lainnya tentang sistem pendidikan kita yang sepertinya memang harus sedikit diubah untuk menjadi lebih baik. Jadi dari kata Merdeka Belajar pun kita bisa lihat bahwa perspektif kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan, bukan hanya diberikan. Jadi kita bisa melihat bahwa murid akan dikonsep dia berjuang mencari sesuatu sendiri, bukan hanya disuapi terus-menerus oleh materi. Tentu di sini kita bahkan tahu bahwa setiap anak dilahirkan oleh keadaan istimewa, setiap anak dilahirkan oleh bakat istimewa. Namun ternyata di sekolah semua anak diseragamkan bahwa ketika kamu tahu matematika rumus ini, maka kamu satu kelas harus tahu dan harus paham matematika rumus ini. Padahal tidak seperti itu. Saya ambil salah satu kutipan dari orang terkemuka di dunia, yaitu Einstein atau Albert Einstein. Dia pernah bilang bahwa setiap anak jenius, tapi kalau seorang guru menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan tersebut akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itulah masalah pendidikan kita di Indonesia. Maka dari itu solusi dari Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar ini pun mungkin salah satu cara untuk merubah sistem-sistem yang sudah lama. Kita lihat di sini bahwa anak bukan hanya disuapi oleh materi, tapi anak juga harus berminat oleh materi tersebut. Sebenarnya kunci dari pendidikan adalah minat. Jika memang tidak minat, maka materi pun juga tidak masuk. Kita ambil contoh seperti di flash sale. Kita ambil contoh di flash sale. Flash sale ambil kata di mall, sebuah mall. Ada flash sale malam-malam jam 9 sampai jam 11. Kita bisa melihat bahwa di jam 9 sampai jam 11 akan banyak orang yang datang ke mall untuk mencari barang-barang di flash sale. Sebenarnya sama kuncinya dengan pemasaran, sama kuncinya dengan perdagangan. Intinya adalah minat. Jika anak dibuat minat, maka ia akan lebih memahami. Jika konsumen dibuat minat, maka konsumen akan membeli. Sebenarnya sama. Jadi Merdeka Belajar itu intinya adalah di situ. Kita buat anak minat, kita buat pendidik bisa membuat teman-teman siswa itu adalah nyaman. Nah, apa yang salah sebenarnya? Yang salah adalah ternyata setelah banyak dievaluasi, pendidik kita lebih banyak menyuapi, pendidik kita lebih banyak menasihati, tapi pendidik kita jarang untuk mendengarkan. Sebenarnya kunci manusia adalah di situ. Manusia lebih suka didengarkan daripada dinasihati. Manusia lebih suka ketika dia ngobrol dihargai daripada hanya dikasih nasihat terus-menerus. Sebenarnya kuncinya adalah di situ. Dan ternyata di tahun-tahun ini pendidikan kita ditampar oleh realita. Realita bahwa sekolah online hadir di tengah-tengah pandemi. Sebuah tamparan yang keras bagi Merdeka Belajar. Sebuah tamparan keras juga bagi Nadiem Makarim. Bahwa Merdeka Belajar pun belum sempurna, ternyata masih ada keresahan lain, yaitu sekolah online. Dan
Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya esensi dari sekolah itu apa? Ada yang tahu? Sebenarnya esensi dari sekolah itu ada dua. Kalau menurut saya sendiri, yaitu belajar dan bersosial. Di sekolah online kita bisa melihat bahwa anak belajar, semua anak belajar. Tapi kenapa tidak semua anak paham? Karena mereka kehilangan satu hal, yaitu sosial. Kita bisa melihat di sekolah, semua anak bisa bersosialisasi dengan baik. Semua anak bisa berdiskusi dengan orang-orang lain di sekitarnya di satu kelas. Ya, ternyata sosial menjadi hal penting di pendidikan. Bukan hanya dicekoki oleh materi, tetapi juga bagaimana mereka berdiskusi dengan teman, bagaimana efektivitas mereka bertemu dan lain sebagainya, itu menjadi kunci. Dan kita bisa melihat akhir-akhir ini realita bahwa ternyata anak-anak didik kita di sekolah-sekolah ternyata mereka juga punya kreativitas untuk membaur dengan pandemi ini. Mereka juga cerdik, mereka juga pintar. Mereka masih belajar, cuman banyak juga yang sudah berdagang kue, berdagang hal-hal lain dan lain sebagainya. Di lapangan sangat banyak. Dan hal tersebut menjadi salah satu patokan buat kita bahwa semua anak tidak sama. Semua anak punya esensi masing-masing. Semua anak punya keistimewaan masing-masing. Dan hal tersebut yang harusnya dicanangkan di Merdeka Belajar, bahwa tidak semua anak harus belajar ini, tidak semua anak harus belajar ini, tetapi semua anak harus belajar potensinya masing-masing. Sebelum belajar, dia mengenali. Maka dari itu, pendidik harus mendengarkan dan melihat serta mengenali murid ini sebenarnya hobinya apa sih. Sebenarnya murid ini cocoknya kemana sih, sebenarnya adalah di situ. Jadi dengarkan dulu, lalu ajari. Jangan ajari dulu dan tidak mendengarkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat belajar online ria dan selamat UTS bagi teman-teman. Terima kasih. Saya Aziz Samsul Rizal dari 2018A mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.